di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana sih penyebabnya, apa saja gejala, serta penanganan dari gangguan disosiatif maupun gangguan somatoform. Simak lebih lanjut ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan disosiatif. Nah, perlu kita ketahui bahwa gangguan disosiasi atau gangguan disosiatif adalah perubahan kesadaran mendadak yang mempengaruhi memori dan identitas. Para individu yang menderita gangguan disosiatif tidak mampu mengingat berbagai peristiwa pribadi penting atau selama beberapa saat. Nah, peristiwa tersebut bisa dilupakan identitasnya atau bahkan bisa dibuat sebagai identitas baru. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Bisa saja seseorang yang menderita gangguan disosiatif ini memiliki pengalaman traumatik pada suatu kejadian. Maka dari itu, kejadian tersebut bisa terlupakan olehnya. Selanjutnya itu ada macam-macam gangguan disosiatif. Macam-macam gangguan disosiatif ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama itu ada amnesia disosiatif, yang kedua ada vague disosiatif, yang ketiga gangguan depersonalisasi, dan yang terakhir itu ada gangguan identitas disosiatif. Baiklah, saya akan membahas yang pertama yaitu tentang amnesia disosiatif. Nah, amnesia disosiatif ini adalah hilangnya memori setelah kejadian yang penuh stres. Seseorang yang menderita gangguan ini tidak mampu mengingat informasi pribadi yang penting. Pada amnesia total, penderita tidak mengenali keluarga dan teman-temannya, tetapi tetap memiliki kemampuan berbicara, membaca, dan penalaran. Juga tetap memiliki bakat dan pengetahuan tentang dunia yang telah diperolehnya sebelumnya. Amnesia bukanlah lupa yang biasa, seperti lupa nama seseorang atau di mana kita meletakkan sesuatu. Kehilangan ingatan dalam amnesia bersifat lebih ekstrim dan luas cakupannya. Kebanyakan kasus dari amnesia disosiatif mengambil bentuk amnesia terlokalisasi, di mana peristiwa yang terjadi dalam suatu periode tertentu akan hilang dari ingatan. Misalnya, orang tersebut tidak bisa mengingat kembali untuk beberapa jam atau hari setelah suatu kejadian yang menekan atau traumatis, seperti perang atau kecelakaan mobil. Selanjutnya itu ada view disosiatif. View disosiatif adalah hilangnya memori yang disertai dengan meninggalkan rumah dan menciptakan identitas baru. Orang yang mengalami view disosiatif ini tidak hanya mengalami amnesia total, namun tiba-tiba meninggalkan rumah dan beraktivitas dengan menggunakan identitas baru. Bila orang amnesia itu tampak berjalan jauh tanpa tujuan, pada orang yang view disosiatif ini dia bertindak lebih bertujuan. Selanjutnya yaitu gangguan dispersonalisasi, yaitu kondisi di mana persepsi seseorang terhadap diri sendiri berubah. Umumnya, gangguan dispersonalisasi ini dipicu oleh stres yang individu secara mendadak kehilangan rasa diri mereka. Para penderita gangguan ini mengalami pengalaman sensori yang tidak biasa. Contoh, ukuran tangan dan kaki mereka berubah secara drastis, atau suara mereka terdengar asing bagi mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah gangguan identitas disosiatif, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki minimal 2 atau lebih kondisi ego yang berganti-ganti, yang satu sama lain bertindak bebas. Jadi, gangguan identitas disosiatif ini bisa disebut juga dengan kepribadian ganda. Dan ciri-ciri gangguan identitas disosiatif itu bila seseorang memiliki sekurang-kurangnya 2 kondisi ego yang terpisah atau berubah-ubah. Kondisi yang berbeda dalam keberbedaan, perasaan, dan tindakan yang satu sama lain tidak saling mempengaruhi dan yang muncul serta memegang kendali pada waktu yang berbeda. Oke, baiklah teman-teman, untuk materi yang selanjutnya itu kita akan membahas apa saja sih penanganan-penanganan dari gangguan disosiatif ini. Nah, jadi kami dari kelompok 3 telah merangkum 6 penanganan. Yang pertama itu ada konseling psikologi. Nah, konseling psikologi ini juga bisa disebut dengan psikoterapi. Jadi, prosedur psikoterapi ini untuk menangani gangguan disosiatif di mana tujuannya untuk menyatukan berbagai kepribadian yang ada hingga menjadi satu kepribadian yang utuh kembali. Proses pengobatan ini itu juga biasanya memakan waktu yang bertahun-tahun sehingga butuh komitmen yang kuat dan keinginan kuat untuk sembuh dari pengidapnya. Jadi, metode ini juga pengobatannya dapat membantu pengidap gangguan disosiatif itu dalam menghadapi trauma yang menjadi penyebabnya. Penanganan yang selanjutnya itu dengan hipnotis atau analisis mimpi. Psikoanalisis berusaha membantu
orang yang menderita gangguan identitas disosiatif untuk mengungkapkan dan belajar kembali mengatasi trauma-trauma di masa kecil. Jadi analisis mimpi ini diambil dari kepribadian-kepribadian alter, di mana setiap dan semua kepribadian dapat diminta untuk berbicara tentang memori dan mimpi-mimpi mereka sebisa mereka. Jadi setiap semua kepribadian dapat diyakinkan bahwa terapis akan membantu mereka untuk memahami kecemasan mereka dan untuk membangkitkan kembali pengalaman traumatis mereka secara aman dan menjadikan pengalaman tersebut disadari. Jadi, para terapis juga selalu ingat bahwa kecemasan yang dialami saat sesi terapi dapat menyebabkan perpindahan kepribadian. Karena kepribadian alter itu diasumsikan terbentuk sebagai alat untuk mengatasi kecemasan yang tinggi. Untuk penanganan yang ketiga itu ada dengan terapi keluarga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga memegang peran penting dalam penanganan dari gangguan-gangguan seperti ini, apalagi gangguan disosiatif, karena terapi ini membutuhkan kehadiran dan dukungan penuh dari keluarga atau orang terdekat dengan pengidap. Dalam prosesnya, keluarga akan diberi penjelasan tentang apa itu gangguan disosiatif, serta meminta mereka untuk mengalami tanda-tanda atau gejala ketika terjadi perubahan kepribadian. Hal ini juga dapat membantu memudahkan proses penyembuhan gangguan dari pasien yang mengalami gangguan disosiatif. Penanganan selanjutnya itu ada dengan terapi obat. Ternyata dari hipnotis, konseling, psikologi, ataupun terapi keluarga, terapi obat juga diperlukan. Sebenarnya tidak ada obat khusus sih yang dapat menyembuhkan gangguan disosiatif ini, namun pemberian obat-obatan pada beberapa kasus diperlukan untuk meredakan gejala seperti kecemasan atau depresi. Biasanya juga dokter akan meresepkan obat antidepresan untuk dikonsumsi saat gejala muncul. Jadi maksudnya di sini terapi obat itu obat tidak menyembuhkan, akan tetapi meredakan gejala ataupun mengurangi gejala yang berlebihan dari pengidap gangguan disosiatif ini. Penanganan yang selanjutnya itu ada dengan terapi kognitif. Dengan terapi kognitif ini bertujuan untuk membantu orang dengan disosiatif lebih mengenal dirinya sendiri. Terapi ini akan membantu orang dengan gangguan disosiatif untuk mengidentifikasikan diri sendiri dan semua masalah yang dimilikinya. Jadi dengan menggunakan terapi kognitif ini, pasien akan diminta untuk mengenali dirinya terlebih dahulu dan mengenali masalahnya. Sehingga ketika dia mengenali dirinya sendiri, ada kemungkinan dia mampu untuk memecahkan masalahnya dan terhindar dari gangguan disosiatif ini. Kemudian, penanganan yang terakhir itu dapat dilakukan dengan terapi kesenian kreatif, di mana terapi ini menggunakan proses kreatif seseorang ataupun orang yang mengalami gangguan disosiatif untuk membantu orang tersebut yang sulit mengekspresikan pikiran serta perasaan mereka. Jadi, seni kreatif ini berfungsi untuk membantu seseorang mengekspresikan dirinya, sehingga dalam menyembuhkan trauma masa lalunya, seseorang tersebut dapat leluasa untuk mengekspresikan apa saja emosi yang ada dalam dirinya. Jadi terapi ini juga dapat diterapkan pada orang yang mengalami gangguan disosiatif. Selanjutnya itu ada gangguan somatoform. Nah, perlu kita ketahui bahwa gangguan somatoform ini merupakan kelompok gangguan yang meliputi simptom fisik seperti merasakan nyeri, mual, dan pusing, di mana tidak ada ditentukan penjelasan secara medis. Berbagai simptom dan keluhan somatik tersebut cukup serius, sehingga menyebabkan stres emosional dan gangguan dalam kemampuan penderita untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Diagnosis ini diberikan apabila tingkat keparahan serta lamanya gangguan dialami. Nah, maksudnya di sini itu penyakit fisik yang timbul diakibatkan adanya gangguan pada psikis. Namun ketika diperiksa secara medis, nah penyakit fisik itu tidak terlihat atau tidak tampak. Nah, gangguan somatoform ini bukan merupakan malingering atau yang biasa disebut kepura-puraan. Simptom yang bertujuan untuk mendapatkan hasil eksternal yang jelas, misalnya menghindari hukuman atau mendapatkan pekerjaan. Lalu, gangguan somatoform ini juga bukan gangguan faktitis atau gangguan buatan, yaitu gangguan yang ditandai oleh pemalsuan simptom psikis atau fisik yang disengaja tanpa keuntungan yang jelas atau untuk mendapatkan peranan sakit.
Seperti halnya gangguan disosiatif tadi, maka gangguan somatoform ini juga memiliki macam-macam. Yang pertama itu ada gangguan nyeri, yang kedua gangguan dismorfik tubuh, yang ketiga ada hipokondriasis, yang keempat ada gangguan konversi, dan yang terakhir ada gangguan somatisasi. Gangguan nyeri. Nah, gangguan nyeri itu sendiri merupakan adanya nyeri pada satu atau lebih tempat yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi medis atau neurologis non-psikiatrik. Gejala nyeri disertai oleh penderitaan emosional dan gangguan fungsional, dan gangguan memiliki hubungan sebab yang masuk akal dengan faktor psikologis. Nyeri yang dirasakan itu sangat heterogen atau sangat beragam, seperti nyeri punggung, kepala, pelvis, atau panggul. Nah, perlu saya contohkan di sini bahwa gangguan nyeri itu seperti ketika kita bosan dengan tugas kuliah yang banyak, maka kita akan merasakan kepala yang sakit atau punggung yang sakit. Gangguan nyeri ini sendiri memiliki suatu faktor psikologis yang dianggap secara bermakna dalam gejala nyeri dan permasalahannya. Seringkali penderita memiliki riwayat perawatan medis dan bedah yang panjang, mengunjungi banyak dokter dan meminta banyak medikasi serta keinginan untuk dibedah. Nah, selanjutnya itu ada gangguan dismorfik tubuh, yaitu gangguan di mana kecacatan tubuh yang tidak nyata atau keluhan yang berlebihan tentang kekurangan tubuh yang sangat minimal. Orang dalam gangguan dismorfik tubuh ini cenderung tidak percaya diri dengan keadaan tubuhnya. Seringkali dia mengatakan bahwa tubuhnya itu tidak sempurna dan seolah-olah orang lain melihatnya juga tidak sempurna. Padahal orang lain hanya tidak memfokuskan pandangannya terhadap dirinya itu. Pada dasarnya, gangguan dismorfik tubuh pada perempuan itu lebih cenderung pada tinggi badan, bagian kulit, dada, paha, dan kaki. Sedangkan pada pria itu lebih fokus pada tinggi badan, ukuran alat vital, dan rambut tubuh. Biasanya orang dengan gangguan dismorfik tubuh ini akan cenderung menghabiskan waktunya di depan cermin untuk melihat kekurangan mereka. Penyebab gangguan dari penyakit ini hingga saat ini belum diketahui dengan pasti, namun bisa diperkirakan bahwa penyebabnya adalah gangguan dengan pengaruh budaya dan sosial. Semoga di antara kita tidak ada yang kena gangguan ini ya. Selanjutnya adalah hipokondriasis. Seseorang itu meyakini bahwa sakit yang mereka alami itu penyakit yang serius. Contohnya seperti kanker, masalah jantung, masalah paru-paru, dan lain-lain. Kemudian gangguan konversi, di mana seseorang ketika stres akan mengalami permasalahan pada fungsi sistem tertentu. Contohnya, seseorang itu tidak mampu berdiri, tidak mampu berjalan, atau dengan kata lain seseorang itu mengalami kelumpuhan. Yang terakhir adalah gangguan somatisasi, di mana gangguan yang melibatkan berbagai keluhan yang muncul berulang-ulang yang tidak dapat dijelaskan oleh penyebab fisik apapun. Biasanya gangguan ini terjadi pada saat remaja. Simptom gangguan yang bertahan paling tidak selama beberapa tahun. Gangguan ini berakibat menuntut perhatian para medis. Keluhan-keluhan tampak meragukan atau dibesar-besarkan dan sering menerima perawatan medis dari sejumlah dokter. Untuk penanganan dari gangguan somatoform ini, kami telah merangkum. Yang pertama itu dengan mengidentifikasi dan mengubah emosi yang memicu kekhawatiran somatik mereka. Yang kedua ada mengubah kognisi mereka mengenai gejala somatik mereka. Dan yang ketiga, mengubah perilaku mereka sehingga mereka berhenti bermain peran orang sakit dan mendapatkan lebih banyak penguatan di jenis-jenis interaksi sosial. Jadi penanganan di sini diminta kepada pasien untuk tidak berpura-pura sakit ataupun berpura-pura menyakiti diri mereka sendiri, dan mereka diminta untuk menjalin interaksi sosial yang lebih luas lagi. Sehingga pendekatan utama untuk menangani gangguan somatoform ini bisa digunakan dengan teori Sigmund Freud, yaitu terapi psikodinamika, di mana terapi psikodinamika ini berusaha membuka dan mengangkat konflik-konflik yang tidak disadari ke taraf kesadaran. Jadi unconscious menjadi conscious yang berasal dari masa kanak-kanak dan dipercaya sebagai akar dari permasalahan. Sekali konflik dibuka dan ditangani, simptom seharusnya menghilang karena tidak lagi dibutuhkan sebagai solusi sebagian oleh konflik yang mendasarinya.
Kemudian ada menggunakan pendekatan behavioral, di mana pendekatan behavioral ini menekankan pada menghilangkan sumber-sumber yang mendasari reinforcement yang mungkin mempertahankan pola perilaku yang abnormal. Secara lebih umum lagi, terapis behavioral ini membantu orang dengan gangguan somatoform untuk belajar menangani situasi yang menekan atau menimbulkan kecemasan secara lebih efektif pada diri mereka. Sebagai tambahannya juga, bisa digunakan dengan pendekatan kognitif behavioral. Jadi kognitif behavioral ini seperti pemaparan terhadap pencegahan respons dan pengubahan struktur kognitif. Jadi dapat digunakan dalam menangani hipokondriasis dan gangguan dismorfik tubuh.